Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Muzaki. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi mengenai ilmu Rijalul Hadis serta kaitannya dengan istilah kritik hadis. Pengertian. Menurut Al-Zarqani, ilmu Rijal al-Hadis adalah ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dari segi pribadi mereka sebagai perawi hadis. Sedangkan menurut Hasbi As-Sidqi mendefinisikan ilmu Rijal al-Hadis sebagai ilmu yang bahas para perawi hadis baik dari sahabat, dari tabi'in maupun dari perangkat-perangkat sesudahnya. Dari kedua pengertian di atas dapat dipahami bahwa ilmu Rijal al-Hadis adalah ilmu yang mempelajari hal-hal ihwal para perawi hadis. Ilmu Rijal al-Hadis terbagi menjadi dua poin utama. Yang pertama, ilmu at-tarikh ar-ruwah dan ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu tarikh ar-ruwah merupakan istilah untuk ilmu yang berisi mengenai biografi perawi. Kapan lahirnya perawi, kapan wafatnya, siapakah guru-gurunya, dengan siapakah perawi bertemu dengan perawi sesudah maupun sebelumnya, dan sebagainya. Sedangkan untuk ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu ini membahas mengenai kelemahan dan kelebihan perawi, kelemahan dan kelebihan sifat perawi yang mampu, yang dapat mempengaruhi hadis yang diriwayatkannya itu diterima atau ditolak. Sedangkan urgensi dari ilmu ini ialah yang pertama, mengetahui dan meneliti keadaan-keadaan tokoh dalam sanad hadis yang dapat diterima atau tidak. Sedangkan yang kedua, menentukan redaksi suatu hadis matan dapat diterima atau ditolak. Sebab dan sejarah kemunculan. Ketika hadis sudah berkembang ke berbagai daerah, namun setelah Rasulullah SAW wafat, terjadi konflik antara umat Islam itu sendiri, yakni antara kelompok Sayyidina Ali, kelompok Muawiyah, dan kelompok Khawarij. Masing-masing kelompok mencari legitimasi dari Al-Quran dan hadis, dan ketika mereka tidak mendapatkannya, maka mereka mulai membuat hadis-hadis palsu. Pada masa ini baru terjadi pemalsuan hadis yang pertama kali, setelah tahun 40 Hijriah, yaitu tepatnya pada masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam rangka menanggulangi adanya hadis palsu dan maudhu supaya tidak berkembang lebih luas, upaya penyeleksian hadis pun semakin digalakkan dan diperketat pada masa ini. Perlu digarisbawahi bahwa usaha takhrij hadis ini sudah ada bibit-bibitnya atau munculnya sejak masa Rasulullah SAW, lalu berlanjut kepada masa sahabat, masa tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya dengan berbagai macam metode takhrij hadis menyesuaikan dengan berbagai macam persoalan yang terjadi seiring zaman. Perkembangannya. Pada perkembangan berikutnya, kaidah-kaidah hadis semakin berkembang pesat sesuai dengan perkembangan teorinya. Teori-teori tersebut kemudian disempurnakan dalam bentuk tulisan yang pertama kali muncul pada abad kedua Hijriah. Tokoh-tokoh pada masanya diantaranya Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Sa'ad, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Abdullah bin Al-Madini, dan Imam Bukhari. Cakupan kritik meliputi dua aspek. Yang pertama keadilan dan yang kedua ketubidan. Apa maksud keadilan di sini? Yakni segi kualitas diri perawi. Sedangkan ketubidan ini segi kualitas intelektual perawi. Contoh penerapan. Saya ambil di sini mengenai bendera Nabi SAW yang terkenal atau yang sering dikoar-koarkan dengan bendera hitam bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam berbagai literatur yang berisi hadis-hadis Nabi, hadis di samping dapat dijumpai pada riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wal Sifat, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan lain-lain.
Kesemuanya ini melalui jalur seorang perawi hadis yang bernama Abdullah bin Al-Sam atau dikenal juga dengan julukan Daraj. Para pakar hadis seperti Abu Bishr Ad-Daulabi, Abu Ja'far Al-Uqaili, Abu Hatim Ar-Razi, Ahmad bin Hanbal, An-Nasai, Al-Daruqutni, Abu Dawud, dan lain-lain tegas menyebutnya bermasalah, mungkar atau lemah. Abu Dawud menegaskan, pada dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Daraj terbilang baik dalam kurung mustaqimah, kecuali yang dia riwayatkan dari Abu Al-Haytham, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun menjelaskan, Daraj merupakan perawi yang saduk atau tidak sampai pada level lemah. Hanya saja dia memberi catatan khusus yang menguatkan pendapat para kritikus sebelumnya. Hadis yang diriwayatkan Daraj dari jalur Abu Haytham berstatus lemah. Persis, hadis tersebut diriwayatkan oleh Daraj dari jalur Abu Al-Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri. Memang sebagian ulama ada yang memberinya pujian, tetapi tetap saja masih perlu ditinjau ulang. Al-Hakim mengatakan, setelah meriwayatkan hadis itu, hadis ini sahih dari sisi sanadnya, meskipun Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Bagaimanapun, pernyataan Al-Hakim masih perlu dipertanyakan, setidaknya dengan pertimbangan para pakar di atas. Apalagi selama ini Al-Hakim dikenal sebagai kritikus yang longgar dalam menilai seorang perawi, dalam kurung mutasahil. Tentu saja, penjelasan Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hajar, dan lain-lain harusnya lebih didahulukan karena dinilai lebih kredibel dan representatif. Selebihnya, konteks hadis tersebut bila dilacak lebih lengkap sebenarnya berkenaan dengan permintaan Nabi Musa agar Allah mengajarinya kalimat yang bisa dipakai untuk zikir dan berdoa. Allah pun memerintahkannya untuk membaca kalimat La ilaha illallah. Dia juga menjelaskan bahwa seandainya kalimat itu ditimbang dengan 7 lapis bumi dan langit dengan seluruh isinya, pasti lebih berat kalimat tauhid. Jadi, hadis tersebut berkaitan dengan zikir dan doa. Selain itu, yang tidak kalah penting dan perlu digarisbawahi adalah hadis tersebut hanya berisi tentang kalimat tauhid, La ilaha illallah. Tidak ada yang lain, tidak ada tambahan kalimat Muhammad Rasulullah. Tidak seperti yang dikesankan dalam gambar yang ada di samping. Yang pasti gambar itu lebih mirip dengan bendera. Itu saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.